mereka mencuci uang kotor itu ke tempat orang-orang tertentu. Bergerak antara lain ke Bahama, Nassau, Kepulauan Cayman atau Cayman Island, dan aliran uang juga diterima oleh pengelola situs judi online di Rusia. Ada satu persoalan yang tengah dihadapi oleh anak-anak muda, karena hari ini hampir semua anak muda ingin membuat startup. Ya, startup itu bagus, tetapi tentu saja kita perlu mengingatkan tidak semuanya bisa di startup-kan. Nah, kalau kita ingin mendirikan startup, tentu saja awalnya memang kita harus bootstrap. Bootstrap itu artinya mengeluarkan uang sendiri dari tabungan, dari keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi begitu mulai besar, kita mulai kewalahan karena membayar teknologi tidak murah, membayar ahli tidak murah, dan akhirnya kita mengundang orang lain untuk masuk. Siapa yang akan masuk? Disinilah kemudian orang-orang yang kadang-kadang turut mencemaskan kaum muda yang tidak mengerti, tentu berpikir ada orang yang menyertakan modalnya. Entah modal itu dipakai untuk kegiatan usaha atau barangkali juga untuk pamer. Karena pamer ini bisa juga katanya mendatangkan pendapatan, mendatangkan rezeki, bisa membuat itu menjadi promosi. Dan yang dipamerkan tidak tanggung-tanggung. Mobil mewah, pesawat terbang, rumah yang besar dan lain sebagainya. Padahal barangkali di belakangnya itu adalah uang titipan dari orang-orang tertentu yang kita tidak tahu apakah ini uang betulan atau uang jadi-jadian. Apa yang saya maksud dengan uang jadi-jadian, inilah yang sedang ramai diperbincangan di media yang disebut sebagai uang kotor, dan apa yang dilakukan dengan menempatkan uang ini kepada kaum muda tadi dikenal dengan istilah money laundering. Ya, mereka mencuci uang kotor itu ke tempat orang-orang tertentu. Perhatikan, hati-hati kalau mereka mengirimnya dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang tunai. Ini menjadi persoalan besar. Mengapa demikian? Karena di sini adalah masalah yang namanya uang kotor. Jadi pencucian uang atau money laundering selalu terkait dengan uang kotor. Uang kotor biasanya agak susah disimpan. Selain jumlahnya besar, juga barangkali kalau ditaruh di bank, banknya harus lapor ke PPATK. Jadi mereka juga khawatir. Kekhawatiran berikutnya adalah pajak. Mata pajak akan memelototi Anda karena Anda mendapatkan pendapatan yang tidak wajar. Anda kalau memungut pendapatan juga harus membayar PPN, dan ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Sehingga kemudian pemilik uang kotor ini rata-rata takut menyimpan dalam lembaga keuangan yang resmi. Sehingga kemudian uang ini disebarkan kepada pihak-pihak lain, dititipkan. Banyak anak muda yang tidak paham tentang hal ini atau pura-pura tidak paham kadang-kadang, dan mereka menikmati hasil dari kejahatan orang lain. Uang hasil kejahatan ini biasanya sangat besar. Uang narkoba sangat besar. Uang hasil penipuan itu juga sangat besar. Atau uang hasil penggelapan pajak, uang korupsi. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum. Apakah itu terkait masalah lingkungan hidup. Misalnya ada orang yang melakukan perburuan terhadap satwa-satwa liar yang terlarang. Gading gajah, harimau Sumatera, dan lain sebagainya. Pokoknya ini terlarang dan nilainya tinggi. Dan karena dia menangkap terus-menerus, maka uangnya menjadi sangat banyak. Maka pencucian uang ini juga terkait dengan hal-hal yang berada dalam lingkungan hidup dan kehutanan atau dalam masalah-masalah lainnya. Jadi ruang lingkup dari kejahatan keuangan ini memang sangat besar. Tidak terbatas hanya pada sektor keuangan saja. Kejahatan perbankan, pasar modal, pencurian dan lain sebagainya. Nilainya sangat besar sehingga mereka juga takut menyimpannya dalam bentuk uang di bank. Kemudian mereka akhirnya mempunyai cash dalam jumlah besar. Nah, ketika mempunyai pendapatan yang sangat besar, kemudian mereka mencoba untuk mencuci uang ini. Caranya bagaimana? Harus dikaburkan dari pengamatan aparat yang akan memeriksa atau aparat-aparat yang akan menangkap orang ini. Dan akhirnya uang ini selain dititipkan kepada beberapa pihak, juga disebarluaskan dan dikirim ke tempat-tempat lain yang menggunakan metode-metode yang sangat spesifik. Apakah itu cryptocurrency? Atau barangkali adalah dititipkan melalui orang-orang tertentu dan dikirim dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mengaburkan, dan biasanya dikirimnya adalah kepada negara-negara yang tidak rewel. Ini disebutnya sebagai tax haven. Tax haven adalah negara-negara yang bebas pajak dan tidak diteliti, tidak ditanya, rahasia perbankannya pun juga dilindungi oleh negara tersebut. Dan kadang-kadang bentuknya adalah pulau
atau suatu kawasan begitu saja milik satu negara. Sebut saja namanya Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Belarusia, dan lain sebagainya. Ada cukup banyak tempat sekarang yang didedikasikan oleh negara-negara tertentu dengan tujuan untuk menampung devisa yang berasal dari uang-uang kotor ini. Kalau sudah begitu, negara-negara ini tentu akan memiliki kestabilan moneter karena mereka tidak pernah mengalami guncangan moneter seperti yang dialami Indonesia beberapa kali. Ya, orang Indonesia yang melakukan hal-hal tersebut juga tentu senang mengirimnya dan menyimpannya di negara tetangga. Di negara tetangga banyak sekali uang dari Indonesia selain karena pajaknya sangat ringan, tentu saja mereka dilindungi sehingga kita kalau minta agar dikembalikan ke negara kita karena itu adalah suatu kejahatan, mereka biasanya agak menolak, resisten dan susah sekali. Saya bayangkan barangkali seandainya Akiditio itu, almarhum mendiang itu, anaknya benar-benar mempunyai uang di luar negeri, rasanya juga sulit dibawa ke sini karena nilainya triliunan rupiah. Mereka juga pandai mempertahankan uang itu karena satu keluar, yang lain juga ingin dibawa keluar. Demikianlah ketika Indonesia melakukan kebijakan tax amnesty, ternyata uangnya juga tidak datang ke negeri kita. Ini menjadi ramai diperbincangkan setelah 2 orang crazy rich Indonesia ditahan, dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita membaca masih ada lagi sejumlah orang yang melakukan kejahatan, penipuan, dan lain sebagainya. Uangnya tidak main-main, triliunan rupiah, dan kemudian ternyata uangnya disebarkan ke negara-negara lain. Kita tidak tahu, diduga ada kemungkinan ini orang Indonesia juga di sana yang mengorganisirnya. Karena beberapa pelaku Indonesia yang melakukan penipuan itu ternyata pernah berada di negara tersebut untuk salah satu kegiatan. Sebutlah ke Moskow, dan ternyata aliran uang juga sampai ke sana diterima oleh seorang bandar judi atau pengelola situs judi online yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia katanya. Nah, uang ini kemudian mengalir berpindah-pindah. Dari 2 orang crazy rich itu menurut polisi dan mengalir ke Belarusia, Kazakhstan, dan ke Swiss. Dan kemudian baru mengalir ke negara lainnya sampai kemudian berakhir di Rusia. Jadi nilai uang yang dikirim telah mencapai 7,9 juta euro. Itu menurut PPATK yang ditelisik antara bulan September tahun 2020 sampai Desember 2021. Di samping tentu saja ada sebuah kejadian yang menjadi pola bagi pencucian uang. Ternyata ada penerima dananya adalah anak balita. Saya tidak tahu bagaimana caranya, apakah ada orang tua yang membantu membukakan rekening di bank. Ini jelas pengaburan yang kita kenal sebagai upaya pencucian uang. Itu misalnya pernah terjadi dengan bandar kokain terbesar di dunia, Pablo Escobar, yang dikenal sebagai the king of cocaine dari Kolombia. Kisahnya bisa dilihat atau ditonton dalam film Infiltrator tentang pejabat bea cukai Amerika Serikat yang disusupkan oleh FBI ke dalam kartel Escobar. Dan di samping itu tentu juga ada film lain, serial film di Netflix yang berjudul Narcos. Baiklah, kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Escobar. Escobar ini kesulitan untuk menyimpan uangnya karena uangnya besar sekali. Dia adalah kriminal terkaya di dunia dengan kekayaan 30 miliar US dollar. Wow, profitnya diperkirakan sekitar 100 juta dolar per hari. Dia memasuk 96% kokain di Amerika Serikat dan menguasai 90% pasar kokain global. Salesnya kira-kira per minggunya mencapai 420 juta dolar. Tapi tentu saja Escobar ini dalam kesulitan untuk menyimpan uangnya, dia masih sempat menyimpan di dinding rumah. Dan tidak banyak yang tahu di dalam dinding rumahnya itu ada uang tunai yang nilainya besar sekali. Namun baru ketahuan ketika Escobar telah mati ditembak oleh polisi Kolombia pada bulan Desember tahun 1993. 16 bulan setelah dia kabur dan terjadi baku tembak di Kolombia. Escobar ini menaruh 18 juta dolar. Kecil sih dibandingkan dengan kekayaannya sebesar 30 miliar US dollar. Bagaimana Escobar kemudian mendapatkan kekayaannya ini tentu saja menarik perhatian. Karena dia telah meracuni kaum muda di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dengan kokain, barang terlarang. Apa ciri-ciri lain dari orang seperti ini selain menyimpan dalam bentuk cash atau diselundupkan kepada orang-orang tertentu di beberapa negara? Tetapi ada ciri lain yang sama di seluruh dunia. Biasanya para pelaku kejahatan ini juga menyamarkan diri mereka dengan berpura-pura menjadi orang baik, membagi-bagikan uang. Kalau zaman sekarang ini membagi-bagikan uang dibikin menjadi konten untuk YouTube begitu ya, konten Instagram dan lain sebagainya. Mereka melakukan itu tentu saja juga untuk menyamarkan sehingga kemudian orang bersimpati ini sebagai orang baik. Itulah yang dilakukan oleh Escobar yang dikenal sebagai Robin Hood di Kolombia.
Dia sering membagikan uang kepada rakyat miskin yang ada di daerahnya. Dia terus menyemangati rakyat di daerahnya agar terus menanam kokain. Setelah itu dia membangun banyak sekali fasilitas demi kepentingan publik seperti rumah sakit, stadion, dan di sana orang senang nonton bola. Jadi stadion itu adalah suatu alat kebahagiaan bagi penduduk. Tapi dia juga membangun rumah yang jumlahnya banyak sekali menggantikan peran pemerintah, rumah untuk rakyat miskin. Seperti itulah Escobar, dia mengalami kesulitan menyimpan uangnya yang kemudian ternyata diikuti oleh Mexican Drug Cartel. Ada seorang Meksiko yang bernama Miguel Trevino Morales. Miguel ini melakukan transaksi di Amerika. Entahlah mengapa dia berani melakukan itu karena polisi di sana begitu awas mengawasinya. Tetapi dia mempunyai orang yang kemudian bisa melakukan pencucian dengan sangat apik sekali. Berada di New Mexico pada tahun 2012, Miguel Trevino Morales bersama dengan teman-temannya tampak sering membeli kuda. Ini bukan kuda sembarangan, ini kuda balap, horse breeding di sebuah ranch di Oklahoma. Dan dia terlibat dalam trading, ada kalanya dia membujuk orang-orang di sana untuk menerima pembayaran secara tunai. Pembelian kuda-kuda yang mewah ini menjadikan ia seorang yang dikenal publik sebagai orang yang sangat memperhatikan apa yang telah menjadi budaya dan hiburan masyarakat di daerah New Mexico. Pembelian kuda secara tunai itulah yang kemudian disorot oleh FBI dan akhirnya dia ditangkap. Tetapi Miguel Trevino Morales ini tidak secerdas kawannya yang kemudian menggunakan seorang pengusaha lain di daerah California. Pengusaha ini adalah pengusaha keturunan Cina yang bernama Gan Xiaobing. Gan Xiaobing mengelola sejumlah bank-bank kecil di California. Ini adalah bank yang bersifat informal karena para pedagang sering menerima titipan untuk juga mengirim atau melakukan remittance ke negaranya untuk membantu keluarga-keluarganya. Dan belakangan pengiriman uang ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Nah, Gan Xiaobing belakangan ditangkap oleh FBI karena dia telah mengirim uang senilai 530.000 US dollar, dikenal sebagai drug money. Masih kecil sih jumlah ini dibandingkan dengan kejahatan dalam bidang kokain, tetapi bagi pedagang kecil seperti Gan Xiaobing cukup besar. Dan uang ini disebarkan pada sejumlah small and medium enterprise UKM yang ada di sana untuk dikirim melalui aplikasi ke Cina, dan dari sana kemudian uang dikirim balik ke Meksiko. Itu tidak luput dari pengamatan FBI. Nah, selain mereka juga diketahui ada pengiriman uang menggunakan cryptocurrency. Diketahui bahwa cryptocurrency ini merupakan alat yang sangat disukai oleh para cyber criminals. Dan cyber criminals ini kalau kita perhatikan di dark web, jumlahnya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Pablo Escobar tadi memang belum seberapa. Tetapi penggunaan cryptocurrency di luar dark web ini cukup besar. Jumlahnya mencapai puncak pada tahun 2019, nilainya sebesar 10,9 miliar US dollar. Menurut blockchain data firm Chainalysis, yang paling banyak diminati adalah kripto jenis altcoin sekitar 68%, Ethereum itu sekitar 63%, stablecoins sekitar 57%, sedangkan yang paling populer Bitcoins masih sekitar 19%. Mungkin ini karena nilainya sudah sangat tinggi sekali. Kalau kita bicara cryptocurrency, tentu saja belakangan ini publik dihebohkan dengan sebuah kasus. Ternyata bukan hanya money laundering, juga ada yang disebut sebagai Bitcoin laundering. Itu dilakukan oleh pasangan Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan. Kelak ini akan menjadi judul film yang sangat terkenal barangkali di depan, karena film dokumenter sedang dibuat oleh Netflix. Kita akan saksikan dalam waktu dekat. Nah, Ilya dan Heather ini adalah pasangan yang berhasil menyamarkan bagaimana dia memperoleh kekayaannya. Dan kalau ditanya sama publik, dia jawabnya adalah, ya saya ini usahanya trading. Dan masyarakat yang tidak mengerti trading apa, ya berpikir trading saja. Pasangan ini memang sangat pandai untuk mengelabui publik. Mereka misalnya menunjukkan dirinya sebagai expert. Suaminya yaitu Ilya menunjukkan dirinya sebagai seorang ahli di bidang teknologi, coding dan sebagainya. Sehingga dia berhasil menjadi freelance columnist di majalah Forbes, bahkan karyanya sering kita bisa lihat ada di LinkedIn. Dan pasangannya sering muncul sebagai seorang rapper dan banyak sekali followernya. Tapi dengan cara seperti itu mereka mengaku bisa tinggal di apartemen 75 Wall Street. Ini kawasan yang cukup mahal dan mereka memiliki kehidupan ekstravagan. Tetapi polisi menaruh perhatian ketika mereka tinggal di apartemen yang mewah seperti itu, mereka sehari-hari menggunakan Walmart gift card untuk membayar Uber dan
untuk membeli PlayStation. Mereka masih senang bermain game. Tapi ternyata belakangan diketahui apa yang dicapai ini merupakan hasil dari upaya meretas sebuah situs perdagangan cryptocurrency di Hong Kong yang bernama Bitfinex. Ini dilakukan selama 23 kali, dia melakukan transfer sedikit-sedikit untuk dibawa ke New York yang nilainya pada tahun ini mencapai 4,5 billion US dollar, 4,5 miliar US dollar. Karena yang dicuri nilainya naik terus, yaitu Bitcoin. Mereka mencurinya sejak tahun 2016, tidak diketahui oleh aparat di Hong Kong. Baru diketahui pada awal tahun 2022 ini. Kedua pasangan ini ternyata juga mempunyai karyawan sama seperti beberapa orang Crazy Rich Indonesia yang walaupun mereka sudah ditangkap masih bisa memindah-mindahkan uang. Dan orang-orangnya sudah bisa dideteksi. Ada 5 orang di atas, kemudian di bawahnya ada downline-nya lagi. Mereka kemudian menggunakan uang itu untuk dikirim-kirim dan dipindah-pindahkan ke tempat lain. Jadi ada layering, dibersihkan dengan dikirim-kirim, nanti kemudian balik lagi, dan akhirnya dicampur dengan kekayaan mereka yang cukup besar. Money laundering di dunia internasional juga pernah dilakukan oleh orang Indonesia yang bernama Hans Kuo. Menarik sekali karena Hans Kuo ini adalah orang yang mengaku mengalami kerusuhan rasial. Jadi kejadian yang sangat tidak menyenangkan pada tahun 1998-1999 yang menimpa banyak sekali warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1998, seingat saya baru saja pulang dari Amerika Serikat menyelesaikan program doktoral saya, kembali ke Indonesia. Pada waktu saya membeli tiket, orang yang menerima pesan pembelian tiket itu sempat berteriak kaget. Kok ada orang yang membeli tiket untuk pulang ke Indonesia? Mereka bertanya, mengapa kamu pergi beli tiket ke Indonesia? Pada saat semua orang justru beli tiket untuk pergi ke Amerika meninggalkan Indonesia. Karena berita di media massa, di TV saat itu kita api memang di mana-mana. Saya katakan keluarga saya ada di Indonesia dan karir saya ada di Indonesia. Jadi pepatah mengatakan hujan batu di negeri sendiri itu jauh lebih baik daripada hujan emas di negeri lain. Dan saya kembali ke Indonesia. Hans Kuo dan banyak kawannya kemudian tinggal di Amerika Serikat sebagai korban kerusuhan rasial. Kemudian mendirikan perusahaan dan bersama dengan anggota keluarganya Hans Kuo kemudian mendirikan sejumlah komunitas yang disebut sebagai The Chinese Indonesian American Society. Dia juga mendirikan Asian American Placement Service yang tujuannya adalah memberikan layanan kepada warga Indonesia keturunan Tionghoa yang datang ke Amerika karena mengalami kerusuhan rasial di Indonesia. Dia juga mendirikan juga satu lagi namanya Chinese Indonesian Pribumi Community Service. Untuk apa lagi? Selain untuk melakukan kegiatan marketing agar dia mendapatkan banyak klien. Nah, orang-orang ini tentu saja impiannya adalah tinggal menetap dan menjadi warga negara di Amerika Serikat. Yang menarik perhatian saya ternyata Hans Kuo tidak memberikan layanan sebagaimana yang diharapkan oleh para korban. Para korban itu berharap setelah itu bisa mendapatkan pekerjaan yang legal. Tapi apa yang diberikan oleh Hans Kuo ternyata adalah dokumen-dokumen yang palsu atau dipalsukan. Apakah itu ID card, SIM, untuk mengemudi, green card, bahkan social security number yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Tapi mungkin karena sebagai pendatang banyak orang yang takut bahasa Inggrisnya belum begitu baik, dia kemudian mengurus termasuk surat-suratnya. Hans Kuo kemudian mengarang kejadian mengapa mereka datang ke Amerika Serikat. Walaupun tidak semua orang itu mengalami kekerasan rasial di Indonesia, tapi dia bisa mengarangkan. Mungkin dia kurang cerdik. Kalimat yang dibuat untuk semua orang itu kurang lebih sama. Sampai suatu ketika polisi mencurigai kalimatnya. Kenapa sama satu dokumen dengan dokumen yang lain? Dan akhirnya kemudian polisi mengirim tim untuk mempelajari siapa orang-orang yang melakukan aplikasi ini. Ternyata sebagian tidak sesuai dengan cerita yang dikarang oleh Hans Kuo. Dan akhirnya kemudian polisi melakukan upaya pelacakan. Karena Hans Kuo ternyata memungut bayaran antara 2.000 sampai 6.000 dolar, termasuk juga dia melakukan upaya-upaya untuk mendatangkan illegal immigrant. Jadi dia sudah mulai terlibat dalam human trafficking karena orang-orang ini kemudian dipekerjakan menurut berita untuk melakukan kegiatan striptease dan prostitusi. Rata-rata usianya antara 16 sampai 23 tahun. Jumlah uang yang dikelola oleh Hans Kuo sangat besar. Antara lain bisa tampak ketika polisi mencurigai bagaimana orang yang tidak kelihatan pekerjaannya ini memiliki rumah yang terbilang mewah di daerah Fairfax, Virginia. Nilainya di atas 1 juta dolar pada tahun itu. Jadi pada tahun 2004 Hans Kuo akhirnya ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan telah melakukan human trafficking dan tentu saja juga ada unsur pencucian uang.
Nah, kita lihat ada beberapa orang di Indonesia selain dari mereka yang melakukan kejahatan karena korupsi, juga ada mereka yang melakukan penyelundupan satwa-satwa langka. Di antaranya saya mencatat di Pekanbaru pernah ada seorang polisi bernama MAH yang sudah divonis oleh pengadilan di penjara dan bahkan juga didenda dengan sanksi sebagai pelaku kejahatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Apa yang dilakukan oleh MAH sebagai oknum polisi, ternyata ia mengumpulkan sekitar 70 ekor hewan armadillo yang harganya sangat mahal kalau diekspor. Bobotnya totalnya adalah sekitar 301,5 kg. Kalau diekspor untuk satu kali pengiriman saja saat itu, dia berhasil mengumpulkan uang sebesar 7,1 miliar rupiah. Bayangkan kalau MAH melakukannya berkali-kali, seperti apa kekayaannya. Untuk mengaburkan uang yang diterimanya ini, MAH kemudian menitipkannya kepada sejumlah rekening milik ipar, istri, dan teman-teman. Dan kemudian teman-temannya itu mentransfer kepada MAH, seakan-akan dia mengirim uang untuk membeli rumah MAH. Seperti itulah para penjahat yang akan mencuci uang, mencoba mengaburkan dengan beragam tindakan-tindakan lainnya. Kalau kita bicara tentang koruptor, kita bicara juga tentang kepala-kepala negara yang akhirnya mengirim uangnya ke negara lain. Dulu kita pernah mengenal misalnya Presiden Marcos, di samping juga salah satu Presiden Republik Indonesia yang kekayaannya diduga memang sangat besar. Kita tidak tahu bagaimana ini kejadiannya selanjutnya, tetapi di dunia ini banyak sekali berita-berita tentang diktator-diktator yang melakukan korupsi yang nilainya sangat besar. Celakanya mereka sendiri juga tidak bisa menikmati. Diktator Nigeria misalnya Sani Abacha, wafat di usia 54 tahun, melakukan korupsi yang belakangan diketahui nilainya sangat besar, yaitu sekitar 4 miliar US dollar. Ini diketahui pada tahun 1999 ketika presiden yang menggantikannya yaitu Obasanjo kemudian melakukan penyelidikan dan dia kemudian minta bantuan dari berbagai pihak. Dalam waktu 48 jam, Jaksa Agung Swiss yang diminta bantuan menemukan ada 95% bank di Swiss tercatat memiliki rekening atas nama Sani dan anggota keluarganya. Aliran uang itu bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Jadi kalau ditelusuri oleh Jaksa Agung dari Nigeria, ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, apalagi kalau mereka tidak memiliki kerjasama. Agak beda dengan Indonesia yang hari ini sudah membuka banyak kerjasama dengan mereka yang berada di luar negeri, sehingga aliran uang kemudian lebih mudah untuk dilacak. Aliran uang dari diktator Nigeria ini bergerak antara lain ke Bahama, Nassau, Kepulauan Cayman atau Cayman Island, sampai ke Liechtenstein. Dan uang itu akhirnya dinikmati oleh orang-orang lain. Setelah ia wafat tahun 1989, diketahui oleh para penerusnya pada tahun-tahun berikutnya. Dan bahkan masih ada uang lain yang belum diketahui ada di mana hari ini. Tapi jumlahnya sudah tercatat. Karena mantan presiden ini ternyata pernah melakukan pengutipan dan perusahaan-perusahaan asing yang memberikan gratifikasi atau pelaku tender yang proyeknya di markup telah membuka mulut dan nilainya antara lain diduga ada sekitar 30 juta dolar di Inggris, 144 juta di Prancis, 18 juta dolar di Pulau Jersey, dan lain sebagainya. Jadi uangnya masih banyak yang belum terlacak. Jadi begitulah hasil-hasil kejahatan ternyata tidak bisa dinikmati oleh pelaku kejahatannya. Sama seperti dua Crazy Rich Indonesia yang sekarang sedang ditangkap, mereka masuk ke dalam penjara. Bagaimana mereka bisa menikmati hasil kejahatannya kalau semuanya disita dan mereka kemudian mendekam di penjara sekitar 20 tahun. Nah, berbicara tentang kejahatan ini kita juga pernah mendengar terjadi juga ternyata di negara besar yang katanya pengawasannya sangat ketat dan manusianya sudah sangat memiliki integritas. Sebutlah di Amerika Serikat, di kota New York, ini melibatkan seorang yang sangat terpandang, yaitu mantan gubernur New York yang pernah menjabat sebagai jaksa agung di wilayah kotanya. Tidak main-main, dia pernah menjadi jaksa agung sekitar 7 tahun dan akhirnya menjadi gubernur hanya sekitar 1-2 tahun karena dia kemudian mengundurkan diri setelah dia terbukti berlangganan pada sebuah lady escort premium yang dikenal sebagai sebuah tempat prostitusi yang dimiliki oleh Mark Brenner dan Cecil Sewell. Mereka akhirnya ditangkap pada tahun 2008 karena melakukan pencucian uang. Dia menerima uang dalam jumlah besar dari klien-kliennya yang berlangganan lady escort yang dikelolanya. Nilainya ada yang $30,000 per hari. Uangnya kemudian disimpan di sebuah perusahaan cangkang yang diberi nama QAT Consulting Group. Bagaimana ceritanya seorang pengelola prostitusi
mengaku mempunyai perusahaan namanya perusahaan consulting. Perusahaan itu adalah perusahaan bohong-bohongan, termasuk sebuah perusahaan lainnya QAT International. Ini adalah sebuah perusahaan cangkang juga yang dipakai untuk menyimpan dana. Uang-uang itu kemudian akhirnya ditemukan dan saudara bisa menyaksikannya dalam film yang berjudul Client 9, The Rise and Fall of Elliot Spitzer. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan itu, jumlah uang kotor yang beredar di dunia ini memang sangat besar. Tidak tertutup kemungkinan uang ini juga akan tumpah, apalagi menjelang pemilu pada tahun 2024 yang diduga akan sangat sengit di Indonesia. Dikhawatirkan uang-uang kotor itu akan sangat berpengaruh pada masa depan politik Indonesia. Tidak mengherankan kalau polisi mulai bergerak dari tahun 2022 ini. Walaupun kita kadang-kadang merasa agak sedikit terlambat karena korban penipuannya cukup besar. Tetapi bukan hanya korban penipuan, uang korupsi masa lalu itu juga masih sangat besar. Aset-aset yang dikuasai oleh mereka juga masih lumayan besar. Kemudian juga adalah uang narkoba, ini juga nilainya sangat besar. Belum lama ini kita mendengar ada seorang polisi yang ditembak oleh tahanannya di rumahnya di daerah Gorontalo. Dan ini tentu juga menyimpan banyak rahasia. Uang-uang narkoba ini kita tidak ketahui bagaimana pergerakannya. Saya kira ini harus cepat diatasi. Kemudian uang yang juga sudah disebarkan melalui sejumlah ormas dan pada pihak-pihak lain yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan lainnya. Menurut IMF, jumlah pencucian uang di seluruh dunia telah mencapai sekitar 2-5% dari PDB global. Jadi kalau dihitung-hitung tuh nilainya dalam US dollar sekitar 800 miliar sampai 2 triliun US dollar. Ini bukan main-main dan bisa menggoncangkan sejumlah negara. Bahkan menurut majalah Forbes, 90% lainnya ternyata belum terdeteksi. Al Jazeera sendiri sebagai sebuah kantor berita menemukan ternyata ada 270 cryptocurrency yang telah digunakan dan nilainya tidak tanggung-tanggung sekitar 1,3 miliar US dollar. Itu adalah data pada tahun 2020. Jadi sampai di sini barangkali teman-teman ingin bertanya, apa itu money laundering? Sekali lagi, money laundering itu adalah pencucian uang kotor. Bagaimana cara mencucinya? Cara mencucinya adalah dikaburkan, disamarkan, disebarkan kepada orang-orang lain. Dan bentuknya nanti bisa berupa perusahaan, jadi modal, atau barangkali dalam bentuk barang. Mobil mewah, pesawat pribadi, dan lain sebagainya yang diakui sebagai milik kita. Tapi namanya juga uang. Uang adalah penemuan terburuk manusia. Tetapi dia merupakan alat tes terpercaya untuk menguji manusia. Biasanya manusia itu kemudian menjadi lebih greedy daripada pemilik uangnya. Dan kemudian pemilik uangnya juga khawatir uangnya akan dipakai untuk foya-foya dan akhirnya hilang semua. Kemudian pada suatu ketika barang yang dititipkan yang nilainya besar itu ditarik kembali oleh mereka. Yang penting namanya sudah terpapar nama orang itu. Dan orang yang ini tentu sangat menikmatinya. Tapi belakangan orang-orang seperti ini juga gelisah. Karena publik kemudian menaruh perhatian yang sangat besar. Oleh karena itu sebagai kesimpulan dapat saya sampaikan agar semua anak muda hati-hati menerima uang, titipan atau barang belanjaan yang mewah-mewah yang besar-besar itu. Apalagi dalam bentuk cash yang besar. Ingatlah di bawah usia 30 tahun Anda jangan berharap untuk memperoleh yang disebut dengan financial freedom. Kalau Anda kemudian ditakut-takuti dengan mengatakan bahwa uang akan bekerja untuk Anda di bawah umur 30 tahun, jangan terlalu percaya juga. Anda dituntut untuk bekerja sangat keras untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Dan kalau di bawah umur 25 tahun Anda merasa sudah mengalami krisis, apalagi nanti ketika Anda usia 40 tahun, ada krisis-krisis yang normal dihadapi oleh setiap manusia pada setiap tahapan. Yang jelas, uang itu bisa menjadi sahabat kita kalau kita gunakan dengan baik dan didapat dengan cara-cara yang benar. Tentu saja setiap transaksi yang mencurigakan selalu harus dilaporkan kepada PPATK. Mata PPATK hari ini sudah ada di mana-mana sehingga tidak terlalu sulit sesungguhnya untuk mendeteksi. Saya sebagai orang yang sering diangkat oleh pemerintah sebagai anggota panitia seleksi atau ketua panitia seleksi dalam beragam pemilihan. Bahkan saya pernah terlibat beberapa kali untuk pemilihan calon komisioner di KPK, di beberapa lembaga-lembaga yang sangat penting yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Di bagian akhir biasanya kami minta data dari PPATK. Banyak calon yang gugur tanpa mereka ketahui karena kami mendapatkan data rahasia dari PPATK tentang transaksi mencurigakan yang ada di akun orang-orang ini. Sayang sekali orang yang hebat-hebat tapi ternyata terpapar dana-dana yang kotor yang kemungkinan besar mereka akan menjadi tersangka. Tentu saja dalam hal tertentu kami tidak terlalu serius melihatnya karena ada hal tertentu manusia beralasan untuk menerima pembayaran secara cash. Misalnya ada seseorang yang pernah ada aliran tunai kepada sejumlah pihak
yang setelah kami pelajari ternyata itu adalah uang warisan setelah orang tua meninggal dan kemudian diberikan secara tunai kepada anggota keluarga. Jadi wajar-wajar saja, jadi masih bisa manusia melakukan appeal untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan. Tentu saja setiap usaha mempunyai nilai pertumbuhan yang bisa dibanding-bandingkan. Kalau satu usaha begitu menonjol dan tumbuh di luar kebiasaan, apalagi ditandai dengan pemiliknya yang mempunyai kebiasaan belanja pribadi yang wah, barangkali publik menduga nilainya tidak sebesar itu, maka sudah pasti dia akan dicurigai. Ada pihak-pihak yang kemudian mencoba membuka karena ada kejahatan lain yang terjadi di belakangnya. Jadi namanya juga sedang dicari, apalagi negara membutuhkan dana yang cukup besar. Orang-orang yang memamerkan dana-dana ilegal akan selalu dipantau masyarakat dan aparat. Mereka selalu mencoba menyimpan melalui tangan orang lain dan mencucinya pada kegiatan-kegiatan yang seakan-akan legal. Pada saat seseorang tampil berlebihan, pada saat itu pula lah mungkin dia sedang membuka tabir kejahatannya. Stay relevant.